Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Irwansa, NIM 2023111586 dari Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang diode, apa itu diode, kemudian pendekatan diode dan contoh-contoh diode. Di sini silikon germanium atau germanium menjadi tipe P dan tipe N. Silikon memiliki 4 elektron valensi. Setiap silikon memiliki nomor atom 14. Jadi setiap atom silikon memiliki 14 elektron dan 4 elektron valensi. Berikut silikon atau germanium menjadi tipe N dengan cara menambahkan atom silikon dengan fosfor 5 elektron valensi. Setiap atom silikon menggunakan 4 dari 5 elektron valensi untuk membuat 4 ikatan dengan atom silikon tetangganya, namun masih memiliki 4 elektron valensi. Tersediakan 4 elektron, elasta itu bebas bergerak di pita konduksi, sehingga elektron meningkatkan konduktivitas, sehingga kita perlu menambahkan sedikit fosfor untuk meningkatkan konduktivitasnya. Di sini untuk silikon atau germanium diubah menjadi tipe P dengan cara menambahkan atom yang memiliki kurang dari 4 elektron. Contoh, menambahkan aluminium yang memiliki 3 elektron valensi. Dibutuhkan 2 elektron untuk menentukan ikatan kovalen, namun masih ada elektron yang hilang, sehingga lubang akan dibuat. Hal ini dikenal dengan sebutan semikonduktor tipe P. Definisi dioda. Dioda adalah komponen semikonduktor dasar yang memainkan peran penting dalam banyak rangkaian elektronik, sehingga salah satu komponen penting dalam dunia elektronika. Dioda memiliki komponen unik dalam mengontrol arah aliran arus listrik. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang pengertian, prinsip dasar, karakteristik, dan aplikasi praktis dari dioda. Ini adalah simbol dari dioda, ada anoda dan katoda. Ini untuk bentuknya. Nah, di sini potensial barir. Apa itu potensial barir? Potensial barir atau dikenal sebagai penghalang yang berfungsi sebagai penghalang bagi pembawa muatan untuk melintasi wilayah tersebut. Penghalang ini memerlukan gaya tambahan untuk mengatasinya dan dikenal sebagai penghalang potensial. Ini lainnya. Ini titik kawasannya tipe P, sedangkan yang kanan tipe N, dan tengah-tengah ini adalah potensial barirnya. Lanjut. Ini dioda jenis forward bias. Ketika kita menghubungkan dioda pada sebuah sumber tegangan DC, jika tegangan positif dari sumber tersebut diterapkan pada sebuah anoda dioda dan tegangan negatif diterapkan pada katoda, maka dioda akan dikatakan dalam kondisi bias maju. Pada kondisi ini, arus akan mengalir dari anoda ke katoda dan dioda mengalami konduksi. Selanjutnya ada diode reverse bias yang dikatakan sebagai reverse bias apabila tegangan yang diterapkan pada katoda lebih besar daripada tegangan anoda. Dalam kondisi ini, diode tidak akan mengalami konduksi atau arus akan sangat kecil, bahkan tidak ada sama sekali. Pada saat yang sama, tegangan yang diterapkan pada diode akan meningkat
yang disebut sebagai tegangan reverse breakdown. PN junction atau yang disebut dengan diode tersusun dari bahan semikonduktor tipe P dan tipe N yang digabungkan untuk membentuk persimpangan atau junction. Pada persimpangan ini, elektron dari sisi tipe N akan berpindah ke sisi tipe P, dan kekosongan ini, hole, dari sisi tipe P akan berpindah ke sisi tipe N. Tiap pasangan ion positif dan negatif disebut dipole. Berikut adalah gambar dari PN junction atau persimpangan tadi. Sini ada kawasan deplesi. Ini ada sebelah kanan tipe N dan tipe P. Persimpangan PN. Diode tersusun dari dua buah semikonduktor tipe P dan tipe N yang digabungkan membentuk persimpangan junction. Pada persimpangan ini, elektron dari sisi tipe N akan berpindah ke sisi tipe P. Ini akan berpindah ke sisi P, dan kekosongan hole dari sisi tipe P akan berpindah ke sisi N. Sebaliknya, saat semikonduktor tipe P dan tipe N digabungkan, akan terjadi perpindahan elektron dan hole yang di daerah persimpangan membentuk zona deplesi yang menjadi inti kerja diode yang ini tadi yang tengah. Dan pengertian zona deplesi di sini perpindahan elektron dan hole ini menciptakan zona deplesi, yaitu daerah yang kosong dari pembawa muatan. Ini awalnya tadi kan ya terus kosong akibat perpindahan tadi. Zona depresi itu berfungsi sebagai penghalang bagi aliran arus listrik sehingga diode hanya dapat mengalirkan arus dalam satu arah. Berikut ada kurva dari diode. Sini ada VBR atau tegangan breakdown, dan di sini adalah VD, tegangan diodenya. Ini ada arus diode, dan IS ini adalah arus saturasi. Diode Zener. Selanjutnya, komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor dan merupakan jenis diode yang dirancang khusus untuk beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik. Ini adalah grafik dari diode Zener beserta simbolnya seperti ini. Ini ada tegangan serta arus. Ini untuk bentuk fisiknya diode Zener. Fungsinya yaitu sebagai fungsi regulator, dirancang untuk membiarkan arus mengalir dalam arah terbalik ketika tegangan tercapai nilai tertentu, disebut dengan tegangan Zener. Kemudian untuk stabilitas tegangan, diode ini digunakan dalam rangkaian untuk menjaga tegangan tetap stabil meskipun terhadap fluktuatif arus. Nah, pendekatan diode Zener. Karakteristik diode Zener. Diode Zener adalah jenis diode khusus yang dirancang dengan tegangan breakdown yang stabil. Saat diode Zener diberi tegangan mundur melebihi tegangan breakdown-nya, arus akan mengalir secara terkendali, membuatnya berguna sebagai stabilisator tegangan. Ini untuk pengaplikasian diode Zener. Diode Zener banyak digunakan dalam rangkaian elektronik untuk menjaga kestabilan tegangan seperti carut daya, kemudian ada regulator tegangan, dan berbagai aplikasi lainnya yang membutuhkan tegangan tertentu yang stabil. Prinsip kerjanya yaitu ketika diberi tegangan mundur melebihi tegangan breakdown-nya, arus akan mengalir secara terkendali melalui diode untuk menjaga tegangan yang melewatinya tetap konstan. Kemudian ada analisa rangkaian diode. Diode sebagai penyearah, salah satu aplikasi umum diode adalah komponen penyearah.
seperti AVR kalau di pembangkit listrik, ada Automatic Voltage Regulator. Diode dapat mengubah tegangan AC menjadi DC dengan memanfaatkan sifat diode yang hanya dapat mengalirkan dalam satu arah. Contohnya ada inverter ya. Di sini mengubah arus AC ke arus DC. Nah, di sini analisa yang selanjutnya adalah penyarah setengah gelombang ini. Di sini kan gelombangnya AC setengah-setengah ya. Dalam rangkaian penyarah setengah gelombang, diode hanya mengalirkan setengah gelombang positif dari sumber AC, menghasilkan tegangan DC yang masih bergelombang. Nah, ini gambar yang paling atas. Ini tegangan terhadap waktu ya. Kemudian nomor 2 untuk penyarah gelombang penuh. Penyarah gelombang penuh memanfaatkan kedua gelombang positif dan negatif dari sinyal AC untuk penyarah pusat ketuk. Dua diode digunakan bersama-sama dengan trafo center tap. Gambarnya yang nomor 2 ini, gelombang penuh ya. Kemudian ada penyarah jembatan atau rectifier bridge. Penyarah jembatan memerlukan 4 diode yang disusun dalam bentuk jembatan. Ya, ini untuk kurvanya, gelombang penuh ya. Nah, ini untuk perbedaan setengah gelombang, gelombang penuh, dan gelombang bridge atau jembatan. Kalau di setengah gelombang itu kita menggunakan satu diode, gelombang duanya ada 2 diode, dan gelombang penuh jembatan ada 4 diode. Untuk output puncaknya kalau setengah gelombang itu menggunakan tegangan Vm, kemudian gelombang penuh 0,5 Vm, dan gelombang penuh Vm. Itu arus diodenya seperti ini, IDC 0,5 DC. Ya, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya terkait diode dan tipe P dan N. Apabila ada kesalahan dalam presentasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.